wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Faridan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ansurah fad wa ayyukna fatawatan fada'i bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Jadi mulai dari hari pertama bulan Ramadan kita akan menghadapkan bahsul masail. Apa itu bahsul masail? Atau istilah rihlah ilmiah. Sama dengan rihlah ilmiah atau bahsul masail. Jadi setiap bulan Ramadan kita mengadakan musyawarah terkait seputar Ramadan atau ibadah puasa. Bisa juga dengan pembahasan di luar puasa. Nah, ini bisa diikuti oleh umum. Setiap santri dari jenjang tingkat MI, MTS, MA, SMA ataupun orang tua, ya, kita bisa bermusyawarah membahas seputar Ramadan. Itu yang disebut dengan kita berdiskusi. Boleh dibilang bahsul masail. Bahsul masail itu maknanya adalah membahas berbagai persoalan-persoalan terkait agama ataupun lebih mengerucut yaitu mengenai bulan Ramadan. Kalau kita pergi safari Ramadan, ya, para santri atau tulab, para kiai, para tuan guru, ya, setiap bulan Ramadan itu keluar untuk melakukan safari. Apa tujuannya? Adalah untuk berdakwah. Nah, kita tidak berusaha ataupun mungkin tidak punya waktu, tidak ada kondisi hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa keluar untuk berdakwah. Maka minimal kita berdakwah di tempat sendiri. Kita mau berdakwah keluar sekarang ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumbawa, ya membutuhkan biaya. Nah, jadi kita tetap hanya berdakwah di tempat sendiri, di wilayah kita sendiri, di daerah kita sendiri. Banyak yang para tulab sekarang ini dikirim ke berbagai pelosok, ke berbagai wilayah, daerah di mana tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang ke Batam, ada yang ke Papua, semua. Itu adalah untuk menyebarkan agama Islam dan juga menyiarkan panji-panji Nahdlatul Wathon. Nah, kita kalau di sini cukup di sini. Maka sekarang kita akan mulaikan dari awal. Mungkin mudah-mudahan ada waktu untuk setiap sore. Nanti makanya semua santri, anak-anak MTS, MI, para remaja-remaji kalau sudah pulang dari kosnya, ya, kita berdiskusi di sini. Para ustaz-ustaz dari mana saja silakan kita berdiskusi. Ya, bukan harus anak-anak kecil aja atau para siswa saja, tapi orang tua yang tidak punya kesibukan bisa hadir, nah, bisa ikut, karena kita membahas terkait keagamaan. Pertama adalah berangkat dari firman Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi firman Allah inilah yang menjadi dasar kita, dalil kita tentang diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa harus di bulan Ramadan? Jadi Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, wajib atasmu berpuasa. Ya, wajib berarti semua kita umat Islam, ya nina, mama, ya asal sudah balik wajib. Nah, dia narak regak-regak nih, dia terbau tergak-regak. Lemak berpuasa bulan lain. Aduh, itu aja spesial. Spesial itu jendek ke perintah itu. Dia mau tergak. Nah, jadi arak dengan isi kanggo di puasa. Jadi ada yang diberikan sebuah rukhsah nanti barang itu rukhsah atau keringanan. Saya isi kanggo di puasa. Ya. Dengan isi berhalangan, dengan nina isi berdua halangan, menstruasi. Lamun dek men, ampun dek puasa jauh berdosa besar dia dapat dosa besar. Ganggu dek puasa. Nah, satu perempuan yang dalam keadaan haid, orang perempuan yang dalam keadaan nifas, perempuan yang dalam keadaan wiladah, perempuan yang dalam keadaan menyusui, perempuan yang dalam keadaan hamil. Nah, ini perempuan yang paling banyak. Maka ya kelebihan dengan ini tebin kemudahan si Allah tidak berpuasa dalam hal-hal tertentu si baru. Namun dengan mama jangan ganggu. Arak nina mama head. Darah. Nah, namun arak ande puasa berarti head. Periksaan coba. Nina atau mama nih. Jadi laki-laki dek nara alasan ande puasa. Namun nina arak alasan. Akan dek heran namun arak dengan nina dek puasa. Yo ni angkat dek puasa dia. Nah, dek heran. Sehingga berarti arak kalen antara si baru haid, nifas, wiladah, nah terus hamil, menyusui, arak kalen. Lalu lamun dengan mama arak hal tak ganggu endah ndek puasa. Nah, arak waktu-waktu ndek kanggo ndek puasa ni mama endah. Be tak kanggo. Nah, dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, misalnya dari Jakarta ke luar negeri, dengan catatan dia tidak menjalankan maksiat atau tidak untuk merampok, tidak untuk lalu begal, tidak untuk lalu maling, ya. Lalu dengan tujuan yang jelek atau yang tujuannya untuk kejahatan tidak diperbolehkan. Nah, itu dalam keadaan musafir boleh laki-laki tidak puasa. Juga pirang kanggo ndek puasa. Selain musafir, nah juga waktu sakit, nina mama aja. Namun dalam keadaan sakit jangan nina mama, boleh tidak puasa. Apa edah dalam kanggo ndek puasa dengan mama? Lamun wah uzur, lemah, no termasuk nina mama edah. Ya tak kanggo ndek puasa. Selain itu
tidak boleh. Tidak ada alasan. Oh, lelah lalu, wah lalu nambah. Oh, ndek dia jadi alasan. Lelah lalu, wah lalu nenggala. Oh, ndek dia jadi alasan. Lelah lalu, wah lalu lubung. Ndek dia jadi alasan. Lelah lalu, wah lalu ngedir. Ndek dia jadi alasan. Haram apabila ndek puasa lamun ndek tame di dalam kelompok sebaru. Maratan dengan ina dalam keadaan melahirkan, menyusui, hamil. Itu hal-hal yang boleh. Jadi kalau ndek masuk dalam noja pun tiba-tiba ndek puasa haram. Nah, laki dan perempuan dalam keadaan sakit, laki dan perempuan dalam keadaan musafir, laki dan perempuan dalam keadaan uzur, sakit, apa namanya itu, lemah, tua jompo, nah, boleh. Selain itu ada, nah jadi apakah kanggon dengan dipuasa dah, arak kekalen dengan kanggo di puasa. Oh, waktu lamun kira-kira dakwah ndek manyampe tau seno baru kanggo entah. Misal tau nih montung lilit petang dedet gawah repuk masih ndek manara dengan tau ngaji, ndek manara ustad, ndek manara tuan guru, ndek manara kanak sekolah. Nah, di empokan di mana? Nah itu contoh nih kan, contoh. Masih pokoknya sepimimit di narak dengan berpendidikan, di narak lang akses tamu tuan guru ustad, di narak dengan datang dakwah, di narak pokoknya di mana arak pendidikan agama. Maka kanggo di puasa, ya cuma enggak tahun. Sahadat doang misal. Cara dengan puasa dia tahu, cara dengan sembahyang dia tahu, orang dengan benar aja. Ya, butuh huruf wahana. Nah itu. Hal ini boleh tidak puasa kalau kita belum tahu. Dia teman tahu entah, dia mana dengan aja. Lagu nani jawah loe ustaz tuan guru, wah loe dengan penter, wah loe para mempalem, ya aja. Nah, namun arak dengan dikman tahu, ya maka ampun nanti puasa haram hukum. Oh dikman tahu entah. Nah tetap dia hukumnya haram walaupun dikman tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa memberikan pendidikan atau ajar. Itu satu. Selain itu, nah di bulan Ramadan, nah kita yang disebut dengan Syahrul Tarbiyah nanti aparan Syahrul Tarbiyah. Kita sedang belajar, dididik, ditempa, digembleng di bulan Ramadan ini. Ya, terdidik adik tisik sabar. Sabar, tersuruh tersabar roh di bulan puasa. Berbetat sabar. Timat lapah, tahan berdiri itu. Wah mengenam. Oh, sabar. Padahal memilih ngenam saya tahu, nyebu-nyebu benten ngenam mungkin. Nah, memilih nyampah nyebu-nyebu pilih dalam balik saya buyen. Nanti ada dengan apa buyen. Kepi apa mendepani ngenam. Nah, puasa. Nah, karena yang kita puasa, maka kita merasa terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa karena perintah Allah. Nah, itu kan? Karena puasa ini adalah sifat rahasia di mana kita disorot, dinilai, diteropong kita dari ya segala penjuru. Segala penjuru lemah tersorot, ternilai si Allah, ya, malaikat di kiri kanan kita. Ya, makanya kita tidak berani minum walaupun mesak-mesak dengan sepi-sepi, ya, dengan tahu itu bang.
Karena inilah rahasia yang namanya puasa, Masya Allah. Jadi kita dituntut untuk bersabar, dilatih, ditempa, digembleng, ya, di yaumul atau di syahrul tarbiyah ini, ya, bulan pendidikan. Kita dididik untuk bersabar, bersabar, timat lelah, timat letih, timat lesu, timat lapah, timat lemes, ya. Sabar baik, menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kenapa kita dilarang makan minum? Kembe apa tersuruh puasa? Ya, apa sebab? Adik tahu idap dengan lapar. Adik tahu dengan idap semeton jari di sini uah bekelur, di uah benasi. Lui semeton uah tuh di negeri Palestina yang kelun perang di narak dengan ubin manangnya. Ya. Cuma apa si daik narak tu dia julun menarak. Nah, si lapar. Nah, kenapa kita juga para orang-orang kaya-kaya ini, ya, dengan si sugih-sugih udah orang-orang kaya, pejabat-pejabat, biar merasakan betapa pedihnya, betapa lelahnya, betapa susahnya orang yang kelaparan. Makanya dirasakanlah, oh rasa gitu, ada minum rasa kata Allah. Yang berbeda dengan lapar. Ada terpanggil membantu orang-orang yang dalam keadaan kelaparan. Ya betul suruh puasa. Nih, si sugih-sugih ini ada midap. Nah, tahu mau hidup dengan lapar nanti. Ya, kalau terboya dengan susah, terboya dengan miskin, ya, kasih bantuan. Makanya pemerintah ada istilahnya bansos, bantuan sosial. Dikasih uang, dikasih beras. Nah, lalu kadang-kadang bansos dipolitisasi. Nah, jadi dikasihlah kita bantuan. Dengan sugih-sugih, silakan berinfak, bersedekah, ya, para dermawan dermawati. Nah, kasih orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Nah, itu bantuan. Nah, ya, rahasia untuk tersuruh puasa itu pertama sabar, ya, kedua mampu kita mengelola jiwa kita. Nah, mampu kita kelola jiwa kita. Lamun dalam kondisi puasa kan ditebani muni kotor, muni lengi, ya. Tidak berani kita berbicara macam-macam, tidak berani kita berbuat yang jelek-jelek, tidak berani kita melakukan perbuatan yang maksiat, menahan terus hawa nafsu kita kendalikan hawa nafsu kita. Nah, itulah yang disebut dengan sahrul tarbiyah. Kita dididik, dididik mengelola jiwa kita ini, nafsu kita ini. Selain itu apa juga? Ya, kita dididik untuk istiqomah. Istiqomah, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kita nggak boleh makan. Istiqomah itu sampai 1 bulan. Ya. Nah, istiqomah apa juga? Kita diperintah untuk sholat. Nah, sholat istiqomah tiap malam sembahyang istirahat. Sembahyang tarawih. Nah, kita terus tiap malam. Berarti kita dididik untuk istiqomah. Nah, itu dididik untuk kita disiplin. Bila naruh waktu mulai. Nah, ini itu dididik kita berdisiplin. Pendidikan di bulan Ramadan ini tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan ini saja, melainkan kita harus mengimplementasikannya, mengaplikasikannya, ya, mewujudkannya, mengamalkannya di bulan yang berikutnya. Nah, ini tetap sekolah nih. Itu tetap sekolah dengan Islam. Ya, tetap sekolah si Allah. Ya, bulan puasa ini harus menggawe. Apa tegawe puasa? Ya. Ya puasa itu tegawe, ndek teh bekelur, ndek teh ngenam. Ya wah poin ngono.
ya puin, ya pokok. Ya tegawe. Dia tuh ada suruh lalu nambah, dia tuh suruh lalu nenggale, dia tuh ada suruh lalu rasa lain, dia tuh dia nara. Wahai umat Islam, wahai dengan beriman, lamun nyengke puasa jak nyerat, lalu bergotong royong, lalu begawian, lalu menu-menu, nanti nara perintah itu. Nah, apa yang diperintahkan? Oh, di siang hari bulan Ramadan tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah melanggar yang dilarang selama bulan Ramadan. Nah, enggak tersuruh. Nah, Anda tak gawe lain-lain, oh silahkan, selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Lagu si paling pokok, paling poin si terperintah dalam bulan puasa itu adalah tidak makan, tidak minum. Nah itu, ya, menahan diri. Itulah yang disebut dengan imsak. Kan dua rukun, niat dan imsak, selesai. Enggak terperintah. Pada mana sembahyang bila rukun 13. Enggak waktu suruh dulu, ndek suruh lalu ngenam, ndek suruh lalu nambah, ndek suruh lalu rujak pembembe, rujak pekan, ndek suruh. Nah, dalam rukun sembahyang itu cuma ada telulas, ya. Ya. Ditambah dengan tumakninah 4 menjadi 17. Enggak waktu perintah dalam sembahyang. Menuju puasa. Puasa hanya 2. Pertama berniat, kedua tidak makan, tidak minum, selesai. Nah, selain tidak tuh. Nah, jadi itulah yang disebut dengan rukun. Selain dari rukun, ada yang disebut dengan sunnah. Apa itu yang disebut dengan sunnah? Perumbuk. Nah, ya sunnah. Ya perumbuk, bonus, apa istilahnya? Pengagi. Namun tebien bagian tenan kan, terbagian pada 10. Misal kalau manut, bareh melet terumbuk. Rumbuk dia Arab masih sisir ni, terumbuk malik. Nah itu bonus saran. Nah itulah yang disebut dengan sunnah. Nah saya melet deh, pasti melet serapu itu kan. Darah melet wah itu aja, wah cukup kah ni. Pandai jarang narak dengan si menu. Jumati dengan terumbuk, belian malik terumbuk bahkan apa narak si jatah temu deh kan. Jatah tara 10, milik terumbuk 20. Menurut kebanyakan manusia, ya. Kebanyakan manusia itu jarang yang merasa cukup. Ya. Jarang merasa cukup. Beridak kurang doang, ya. Berdua itu 10, milik terumbuk malik. Bahkan perumbuk milik malik. Ya, kamu siaran perumbuk aja kan seket, 2 boleh aja. Lagu ini jalui angkat kok. Itulah apa namanya? Itulah karakter, ya, sifat kita menjadi manusia yang mau lebih mau dan terus mau. Nah, itulah yang terdidik, ya, tertempa, terperiri, terkrisap di bulan puasa. Nah, tugas kita nanti jadi manusia umat Islamnya selain seperti yang tadi menahan tidak makan tidak minum, mengendalikan hawa nafsu. Padahal ya di bulan puasa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, ya, iza ja'a Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Namun datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga semua dibuka. Bebas, milih lain tangan. Kehebatan. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Itu bagi orang yang sedang berpuasa. Ya. Dan tangan-tangan iblis, setan-setan dibelenggu, diborgol. Ya. Terborgol selapun. Setan-setan wah dan kanggo arah begrama bulan puasa aja, ya. Selapu tersekok, ya, tergetang, terpenjara, terpelabak bahkan.
Pertama dalam sijil. Apa artinya sijil? Penjara, ya, dalam penjara, tersekok terantai. Nah, itu wasubidatus syayatin. Lagu, ya, manusia masih doang ngarap lali, ya masih doang ada berbuat kekhilafan, kesalahan, kekeliruan. Nah, itu apakah setan atau apa? Nah, itulah di sini ulama mengatakan bahwa ada empik-empik setan nomadi yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu manusia nu di sini bulan Ramadan ia tahunya muncul. Agak mele temenu gawe kesalahan karena dorongan hawa nafsu. Nah, maka lebih sahawa. Jadi, ya, ia jatuh lawan, ia terperang, ya, ia jadi musuh sebenarnya. Musuh kita itu adalah hawa nafsu. Ndek musuh dengan Israel, ya, ndek musuh penjahat, ya. Yang menjadi musuh kita sekarang yang kita sedang perangi adalah hawa nafsu. Mampu ndak kita melawan hawa nafsu? Ya, bau ndek lawan hawa nafsu. Lamun terlawan dengan kemungkinan kuat, ya, kemungkinan. Lamun kodean dengan bau si kalahan. Lamun lemesan loyota dengan bau si lawan, karena ukurannya. Ya, jadi lamun hawa nafsu berembe-rembe ke teging, ya, berembe-rembe ke angoh, berembe-rembe ke kuat, belum tentu bau kalahan hawa nafsu. Nah, belum tentu. Nah, yang boleh bulan puasa sene ia tahu terdidik. Nah, ia tak terlatih berbentang tak ada bau isi kalahan hawa nafsu. Ya, suruh puasa. No, dengan isi milih merari doang. Ya, lagu dia nara isi Indonesia tersuruh puasa. No. Dasar baginda Nabi ya dasar bahwa hawa nafsu mampu dikalahkan dengan berpuasa. Ya ma'syaras sabab, baginda Nabi berbahasa, wahai para pemuda-pemuda, kanak-kanak bajang. Ndek kamu jangan mesin kode. Kanak-kanak bajang. Manis tato lebih wah mampu, lebih wah bawisi, wah berdua kepeng, berdua tau takak balik langga, ya tersuruh tu no, namun wah mampu zahir batin, lahir batin, ya, pal ya tazawwaj, nah arwan merari, dendek seda edak penglihatan, dendek seda edak pendengaran. Dendek sada edak apa ranano hawa nafsu. Nah, dendek baik tutu tahu mah sada edak hawa nafsu. Bal yatazawwaj. Maka silakan segera menikah, merari adwan. Karena apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Nah, itu. Ya ma'syaras sab man istata' minkumul bat fal yatazawwaj. Pak Abud tu lil basar. Saya ilmu dengan Muhammad engkah na jelalatan, ya kena. Engkah jelalatan, engkah na apa rano mata keranjang, bahasa itu mata keranjang. Ya kena. Pal Abud tu lil basar no, ndek engkah mata keranjang, engkah mata jelalatan. Engkau terjengok kecelak rasa andam terboya dengan ini. Mana? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nah, dan juga tidak sembarang tak menjak sedak kehormatan. Tidak sembarang tak kawin kehormatan. Tidak sembarang tak menjak melakukan sebuah maksiat. Nah, itu wa ahsanu lil faraj. Ya di
jaga kehormatan kita. Fa'in lam yastati hasil baginda Nabi. Lagu lamun di ma'amar baru melet lagu ndek berdua tau takak, ndek berdua kepen benar, ndek nara isi, ndek memambau isi, ndek mampu, maka fa'alaihi bisawm, segera berpuasa. Puasa baik bilang jeluk. Kawan puasa bilang jeluk kadang bajang. Nah, puasa wah bilang jeluk. Namun dia mampu puasa bilang jeluk ya Senin Kemis. Nah kan? Karena apa? Yang tak kekang diri, yang tak tahan hawa nafsu. Fa'innahu fa'innam yastaq fa'alaihi bisawm. Ya dasar apa teh puasa Senin mampu mengekang hawa nafsu, mengendalikan diri. Nah ya benar. Dalam bahasul masail atau rihlah ilmiah Ramadan yang kita kerjakan setiap sore insyaallah, mun ada kesempatan tertib darat lain coba kita tetap adakan, atau nanti kita bergiliran dengan Ustaz Iskandar ya, setiap sore memberikan rihlah ilmiah. Ini untuk kita semua ya. Ini sih nama mendarat gawe le balik kumpul di musola pas masa kumpul. Ini jarang soal ini kan. Nah, jarang kita melakukan bahsul masail atau rihlah ilmiah. Nah, selain apa yang dijelaskan tadi bahwa manfaat atau keutamaan puasa selain mengekang hawa nafsu, ya kita dididik istiqomah, juga kita dididik untuk bersifat sabar, kita dididik untuk sifat jujur, ya. Angkat jujur lihat kagak berhukum, lamun berhukum batal, ya batal. Apa batal? Walau puasa, dia nara mau puasa, batal pahala puasa. Berarti dia nara apa baru kita puasa mana? Kalau mas lope terbaik, lalu ternyata girang terberhukum, ya, tidak terjujur. Nah, sidik kita harus betul-betul jujur. Nah, kita diperintahkan dalam bulan Ramadan itu untuk selalu bersifat jujur, sabar, jujur, ya, istiqomah. Apa ya dah? Selain istiqomah, ikhlas karena Allah betul-betul lillahi ta'ala, ya. Nah, anda narak dengan wadah-wadah, anda narak dengan ini asam itu sungguhnya aku sedang puasa. Misalnya narak dengan ganggu-ganggu itu aku sedang puasa, dia langsung ngamuk, dia langsung pencaburan, ya. Sabar, telah pulang puasa, ya. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, wanita enggak. Nah, selain itu juga apa? Di bulan Ramadan, ya, kita dituntut, ditempa, dididik untuk selalu bermurah hati. Nah, bermurah hati, berdermawan, suka memberi, saling memberi. Lamun narap misal bukaan tak ambon kulub. Nah, lemeng atau apa namanya polat, misal narap pina atau apa misal bukan berbagi, kita sama-sama saling berbagi. Sehingga saya kira lebih dengan berbuka, walaupun hanya dengan satu biji kurma, ya, pahala puasa dengan isi sejelono kumpul mau di tenda, berarti 2 lipat. Pahala puasa sendiri, pahala puasa dengan seno itu mau endah. Ndek lebih ndek baik pahala dengan lagu menusik terombok si Allah. Sebelum dia kebalik pahala puasa dengan si tepian berbuka seno itu lain endah. Iya wah mau itu berlipat. Anda tak 10 tepian dengan berbuka 10 kali itu sendiri solas lipat bagian apabila terbit dengan berbuka. Nah, itulah keutamaan bulan Ramadan. Nah, kalau kita memberikan orang berbuka, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, apalagi tidak keluar malik kaduk 4 manuk, kaduk 4 sampi misal.
ya, atau kanduk pelalah, kanduk pelecing, kanduk pria, nanti kanduk pria, nanti duit terong, ya, jadi pahala tebian dengan berbuka sekian orang situ undang, ya, semua kepada kita. Nah itulah kehebatan dengan masyarakat di bulan Ramadan. Akan dilipat gandakan. Nah pahala bagi orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Nah, selain itu apa juga? Ya, nah, kalau kita bersedekah memberikan pada fakir miskin, anak yatim, ya orang-orang yang lemah, beras, tobok, pada kena kemudian dengan di bulan lain 70 kobok, berlipat. Ibadah sembahyang sunnah pada kena tegawe ibadah wajib di bulan lain. Pertama ibadah wajib pada kena tegawe pintu kali ibadah wajib di bulan lain. Kehebat. Masalah enggak? Wah istimewa luar biasa siaran bulan puasa. Yang bermanfaatan waktu berdiskusi, maratani muzakarah, pengajian, pahalanya berlipat. Ya, jadi timbang kerja kedek misalnya, ngerokok, ngerokok enak sambil tisi ngaji, ya, sambil tisi muzakarah di bulan puasa. Misalnya apa ketuanan, nah coba, nih, ini aja, ya dan kelas nih. Tekan dirinya kita dede. Nah, silakan bertanya, boleh bertanya lewat SMS juga di grup jamaah Muntong Lilit, di grup pondok pesantren, melalui WA, melalui Facebook, ya. Nah, boleh. Kalau misal kita di dalam bulan puasa, lupa untuk telur. Wah, sepiring petengat. Kira-kira batal di puasa. Lah terlanjutan atau puasa tetap berhenti. Nah, bisa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau di bulan puasa tedem teh. Leman teh baru engkah nyaur, engkah sembahyang subuh sampai maghrib. Berbe kira-kira hukum puasa. Atau ketuanan anden te berderek-derek kados ninan rembe woi dengan ketuaan ngono pada zaman Rasulullah lah haras supuk dengan ketuaan ya apa yang ketuaan ya Rasulullah rembe hukum saling goret kanci ibu ndek balik di bulan puasa kenjeluk haram, tidak boleh. Jangan datang sekonyong-konyong malik taruhlah marah bapak petimah. Nah datang ya Rasulullah bedoeng bapak nina terbalik. Naku kira te peset-pesetan betis gitu. Berembih hukumnya Rasulullah. Oh kanggur, langsung antum tantangan. Ya Rasulullah, protes, merotes si bajang baru. Apa ini merotes? Ya Rasulullah, saya protes. Saya bertanya tadi, sekedar tak berderek-derek doang, sekedar tak cubit-cubit sangkem doang, dia ganggu. Ini aja, pijet-pijet betis aja ganggu. Mohon penjelasan. Ketua dijawablah oleh Rasulullah. Apa bahasa baginda Nabi? Oh anak muda, lamun side saling jomet di bulan puasa, masih nyengke lalu seterun menut tinggi, tegangan tinggi, sekedar saling jomet doang bareng ngamuk, apa seno. Lagu lama nene papu toa, nembem tanah saling jelak, saling ngojek, saling kembik-kembik, nde nara penguit. Ya tentu jelasan dari Rasulullah. Nde nata nguit, di mana pesetan betis, di mana pesetan nempung, di mana pesetan betak.
rapek bungkak. Masa entek ngawit-ngawit. Kanggo nih aja. Nah, ya dasar. Yang belum kena belajar ya enggak. Nah, karena dampaknya itu ya yang dikhawatirkan. Nah, ya pertanyaan anak muda dengan orang tua. Jadi beda. Beda si Padang itu si Toa. Nah, jadi ini melalui live streaming nih ya, didengar oleh banyak orang ini. Ya, dan menara sempat mendengar di luar sana ya. Sengaja kita pakai speaker ini, live ini, sedang live. Jadi bisa di WA. Nah, bisa diusulkan. Ya, mungkin ada sampai sini kalau ada eder sebian, yang kalau ada eder doon, yang kalau ada berlebuh. Ya, pendengar boleh bertanya. Ya, nah ini dia canggih saat ini. Tidak harus hadir doang di pengajian. Olah saling telepon, video call, aduh Zoom, aduh daring ya. Pengajian bilang malam Kamis kita saya punya majelis pengajian leman Mekah. Mekah masih tetap bilang jalur Kamis. Mele mengaji. Dan leman Mekah tetap bilang malam Kamis mengaji. Kedua kelompok muzakkar khusus. Langsung kau saling boyo, langsung ke ketuaan terus. Ya Syekh, langsung ke ketuaan. Berdua grup khusus pengajian mingguan setiap malam Kamis jam baru. Nah, jam baru lebih 15 menit mulai nongkrong jalan HP ya, langsung ngaji ya. Kancah seluruh Indonesia bahkan sedunia ya mengikuti Zoom pengajian majelis taklim yang dipimpin oleh Maulana Syekh Dr. Haji Fahmi. Itu yang memberikan pengajian setiap malam Kamis. Di mata tua tetap ngaji sekolah. Ini baru tamat sanawiyah, SMP, parano aliyah. Wah engkah milih sekolah, engkah milih belajar, engkah milih ngaji. Ini yang tidak diskusi, wah cekat nih dah. Abot nih. Walaupun kita sudah tua saja seperti ini, wah tamat maha, wah tamat sarjana S1, sudah kita S2, mele S3, malik mele menulah ukuran. Si alat ilmu nun semakin kita gali, semakin kita merasa diri bodoh. Dulu tidak, semakin dia ngaji, yang dulu syekh, ya sirelu untuk mandai. Angkat sayang dalam sia-sia waktu itu, ya, karena waktu untuk manfaatkan untuk belajar, ya melalui Zoom kah, ya, dia terbawa lalu litu-litu ajak Mekah lalu ngaji, sekolah, balik angkat selesai, nah ini jangan olah itu, susah ajak Mekah bayar dari sekolah, dia angkat sekolah. Ya, yang kalau malam Kamis nu terganggu tuh ngaji gua fokus misalnya barang menara dia paham dia ngerti angkat iman tuh. Silakan bertanya Pak Haji Mustaqim dia terkena elemen tuh langsung ke ketua. Nah jadi namun senani mau lah WA anak kirim. Ini yang belum kita pahami bagaimana Pak. Nah bagaimana ini bisa bagi grup, ada grup jamaah Mutung Lirik, ada grup pondok pesantren Shiratal Mustaqim Yaski, ada grup wali santri, ada grup apa yang dah tu luit macam grup situ binaan molah terkonsultasi baik dalam grup semua ya, harap saya tidak pahami ini apa ya, para video-video yang tidak kena tidak keluar yang kirim-kirim ya, sebaiknya berdiskusilah kita tentang keagamaan kan,
kembali nanti misalnya dia tahu ini amat nulis, anak kesuruh nulis, anak coba ini no masalah, malah nanti kita tanyakan kalau mau ditanya, oh ini nih malah boyak nih kita, boyak nih Google, boyak nih guru beli belak, bukan segenem atau inti, mele perlu, namun tak mele genem insyaallah alat bahasa wasiat. Nah itu saja barangkali menjadi kegiatan kita sore hari ini. Insyaallah besok lagi kita akan sambung mengenai kegiatan kita di bulan Ramadan. Insyaallah tiap sore ya, tiap sore kasbah masak ya, kita ngaji, kita melakukan bahsul masail atau istilahnya rihlah ilmiah. Setelah itu baru kita menunggu waktu. Jadi banyak yang harus kita bahas, kita kupas dalam agama ini. Ya, selain bulan Ramadan terkait zakat, kan zakat fitrah, terkait sedekah, terkait sholat bisa juga, terkait yang kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, bisa kita diskusikan di hari-hari berikutnya. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya, karena namanya kita manusia, tidak luput dari salah dan lupa. Kita manusia penuh dengan kekurangan. Al-insan mahal khata' wa nisyan. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka silakan dievaluasi lah, diperbaiki lah, gitu, ya. Silakan diperbaiki, dilengkapi, mana yang kurang, mana yang belum sempurna, disempurnakan. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti panggil teman-temannya yang lain juga. Ini kenapa ini videonya tidak cukup ini?